Banyak memang orang yang belajar tentang hipnoterapi. Sekarang banyak pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan di luar sana, 2 hari, 3 hari begitu ya, untuk menguasai hipnoterapi. Dan itu orang-orang yang belajar dari training tersebut bisa dikatakan mungkin memahami dan juga bisa mempraktekkan. Dan memang ketika mereka menyembuhkan klien atau menangani berbagai macam gangguan, memang ada hasilnya begitu. Ada banyak yang mengalami hal tersebut. Tapi di sisi lain, ada orang-orang yang antipati dengan hipnoterapi. Mereka mengatakan bahwa hipnoterapi itu adalah pseudoscience atau sains yang palsu, atau juga ada yang bilang bahwa hipnoterapi itu hanya semacam gimmick seperti itu. Dan itu tentu saja kita tahu tidaklah benar, karena kalau Anda browsing di Google Scholar, itu banyak jurnal-jurnal, artikel-artikel penelitian ilmiah yang meneliti tentang hipnoterapi. Tidak hanya efektivitasnya saja, tetapi juga apa sih yang sebenarnya terjadi di balik hipnoterapi itu. Dari sisi neuroscience begitu ya, kita bisa melihat bahwa ada mekanisme tertentu di dalam otak ketika seseorang diberikan hipnoterapi. Jadi tidak hanya sekedar keyakinan atau kepercayaan saja, tapi memang ada hal-hal yang terjadi dalam otaknya sehingga suatu treatment itu bisa lebih efektif, efikasinya lebih tinggi begitu. Nah, tentu saja hal ini perlu kita pahami secara saintifik ya. Tidak hanya kita mengikuti pelatihan 2 hari, 3 hari, lalu kita praktekkan, lalu kita mengeneralisir semua gangguan bisa kita berikan hipnoterapi. Kita harus ngerti apa sebenarnya yang terjadi di balik suatu gangguan itu. Misalkan, orang yang mengalami depresi, itu ada bagian otak yang dinamakan habenula, bagian otak yang biasanya ketika itu terganggu akan membuat orang itu mudah gelisah, mudah cemas begitu. Ada juga orang yang depresi itu mengalami pengecilan amigdala sehingga amigdalanya lebih aktif. Sehingga ketika dia mempunyai permasalahan, amigdalanya itu merespon dengan lebih cepat, lebih agresif begitu. Sehingga tubuhnya mudah cemas, mudah gelisah dan seterusnya. Nah, hal-hal inilah yang perlu kita pahami. Apa yang terjadi di balik suatu gejala ya secara neuroscience itu seperti apa. Sehingga nanti teknik-teknik hipnoterapi yang kita berikan itu harus menyasar gejala-gejala tersebut. Misalkan, agar habenulanya tidak terlalu aktif, maka dia bisa masuk dalam kondisi ketenangan atau peaceful place, kalau kita bilang biasanya dalam hipnoterapi begitu. Nah, ketika dia sudah bisa masuk dalam peaceful place ya, itu dia akan merasa kondisinya itu lebih tenang, lebih nyaman. Dan ketika itu dilatih dalam kondisi yang tadinya dia membuat dia cemas, maka dia akan lebih mudah untuk mengambil keputusan, menghadapi situasi dengan lebih rileks. Atau ketika dia tadinya merespon dengan amigdalanya secara cepat, maka dia bisa menggunakan mode di mana prefrontal cortex-nya yang bekerja atau otak bagian depannya yang bekerja baru dimasukkan ke amigdala. Nah, ini perlu pemikiran yang berdasar seperti itu. Sehingga nanti tekniknya pakai apa ya? Oh, tekniknya berarti pakai disosiatif nih untuk menilai permasalahan dari jauh, melihat permasalahan secara lebih komprehensif. Setelah itu baru memutuskan. Nah, teknik-teknik hipnoterapi harus diberikan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut. Sehingga jika Anda hanya bisa menerapkan induksi, deepening, sugesti, terminasi, maka itu tidaklah cukup. Anda perlu belajar lebih dalam lagi tentang clinical hypnosis. Dalam training yang akan saya selenggarakan, baik secara online maupun offline, saya akan mengajarkan kepada Anda apa yang terjadi di balik suatu gangguan dan bagaimana kita memilih teknik-teknik yang tepat untuk membuat klien itu memiliki kesembuhan yang kita bisa lakukan dengan hipnoterapi. Kita tidak menyasar pada semuanya, tapi kita menyasar pada gejala-gejalanya, sehingga ketika gejala-gejalanya membaik, maka akan terjadi yang namanya dalam tanda kutip kesembuhan. Banyak mitos-mitos yang ada di kalangan hipnoterapis awam ya, saya bilang bahwa hipnoterapi itu bisa untuk menyembuhkan ini dan itu begitu ya. Dengan teknik ini, pokoknya bisa semua. Banyak kesalahan-kesalahan pemahaman teman-teman hipnoterapis awam saya jumpai, mereka menganggap bahwa hipnoterapi itu sangat-sangat powerful, sangat-sangat dahsyat dan sebagainya. Kadang-kadang melakukan glorifikasi, saya bilang begitu ya. Jadi ini yang perlu dipahami bahwa tidak seperti itu juga hipnoterapi itu. Jadi hipnoterapi harus diperlakukan sebagai suatu pendekatan yang saintifik, yang ilmiah, yang nanti ketika kita menggunakan ada dasarnya, ada ilmunya. So, jangan lupa untuk ikut training yang akan saya selenggarakan baik online maupun offline untuk pemahaman yang lebih dalam tentang hipnoterapi. Ikuti webinar atau training secara offline saya, Clinical Hypnosis Basic dan Advanced. Saya Danang Baskoro, psikolog. Salam sukses.